Selamat sahabat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Baik, puji Tuhan. Sekalipun penuh dengan keterbatasan, kita tetap harus memuji Tuhan. Kita tetap harus bersyukur, karena dalam setiap keadaan yang kita terima, Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Masih dalam tema besar sepanjang triwulan ini, cara menafsirkan Alkitab. Dan hari ini kita tiba di pelajaran yang ke-6 dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Namun sebelumnya, saya mengundang untuk kita berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus memimpin, memberkati, mengurapi akan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan membukakan pelajaran ini, menyelidikinya, biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, memberikan pengertian, sehingga kami disanggupkan untuk memahami Alkitab ini, pelajaran ini dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Ayat inti atau ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah ayat inti atau ayat hafalan yang mendasari akan pelajaran kita. Nah, saudara sekalian, membaca Alkitab juga perlu untuk menafsirkannya. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Artinya, selain membaca, kita menafsirkan, dan tafsiran kita sesuai dengan konteks pelajaran atau hal-hal yang kita butuhkan. Nah, itulah yang menjadi pokok pelajaran kita. Saudara sekalian, ada salah satu penghalang yang cukup berarti, bahkan cukup besar di dalam mencoba mengerti atau menafsirkan Alkitab. Itu yang disebut dengan praduga. Nah, murid-murid gagal memahami peran Yesus pada waktu itu, gagal membaca teks Alkitab dengan tepat tentang bagaimana Yesus menjalankan perannya pada waktu itu. Saudara bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 45. Di mana para murid Yesus telah memiliki gagasan-gagasan sendiri seperti apa Mesias itu dan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, pandangan umum pada waktu itu bahwa bangsa Israel mengharapkan seorang pembebas, seorang juru selamat dari dunia ini. Artinya, mereka mengharapkan bahwa orang Israel akan dibebaskan dari penjajahan Romawi. Itulah maksud dari kedatangan Mesias. Sehingga ketika mereka membaca teks Alkitab, mereka kurang memahami dengan tepat. So sekalian, nah, apa yang menjadi latar belakang di mana kita gagal memahami atau menafsirkan dari pemahaman Alkitab itu sendiri? Ada beberapa. Yang pertama, bahwa kita memegang kepercayaan tertentu yang kita terima, baik sadar atau tidak sadar. Kita telah memiliki kepercayaan tertentu. Kepercayaan itu bisa menghalangi kita tentang pemahaman sepenuhnya Alkitab kita. Yang kedua, pandangan hidup yang mencakup pemahaman kita tentang Allah. Biasanya pandangan hidup ini muncul dari orang tua kita, muncul dari pendidikan kita, atau dipengaruhi dari pengalaman kita, dipengaruhi dari media, bahkan dipengaruhi dari agama juga. Dan ini menjadi penghalang atau praduga-praduga yang menghalangi kita memahami Alkitab dengan tepat. Dan yang ketiga, pikiran yang kosong. Pikiran yang kosong juga menghalangi kita menafsirkan Alkitab dengan tepat. Namun sekalian, kabar baiknya adalah
Roh Kudus dapat membuka dan mengoreksi setiap persepsi kita, setiap prasangka kita, setiap praduga kita. Karena memang kita terbatas untuk membaca teks Alkitab dengan betul. Nah, oleh sebab itu, sementara kita belajar Alkitab, belajar akan firman Tuhan, kita harus terus berdoa memohon kecurahan Roh Kudus. Agar Roh Kuduslah yang menerangkannya dalam hidup. Masing-masing kita punya pengalaman. Masing-masing kita punya kepercayaan asal atau dasar. Masing-masing kita punya hal-hal yang mungkin seperti pikiran yang kosong. Dan itu menghalangi. Nah, oleh sebab itu, penerjemahan dan penafsiran Alkitab sangat diperlukan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa penerjemahan dan penafsiran Alkitab itu penting? Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, atau di dalam 1 Korintus 14 ayat 26, atau Lukas 24 ayat 27. Perlu diterjemahkan dan ditafsirkan Alkitab itu. Alasannya, pertama, bahwa Alkitab kita ini ditulis sebagian dari bahasa Ibrani, sebagian bahasa Aram itu dalam Perjanjian Lama, dan sebagian dari bahasa Yunani itu di bagian Perjanjian Baru. Sementara kita hidup dengan latar belakang yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, satu-satunya jalan masuk untuk kita memahami kepada teks Alkitab adalah dengan melakukan penterjemahan. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? Ini juga mengalami kendala. Penterjemahan Alkitab melibatkan penafsiran. Dan seni atau ilmu untuk menafsirkan itu, kalau orang-orang teologi mengatakan itu adalah hermeneutika atau ilmu menafsirkan Alkitab. Hermeneutika, ya. Nah, hermeneutika ini adalah menyampaikan secara akurat dari ayat-ayat Alkitab dan membantu kita mengetahui bagaimana menerapkannya dengan benar. Jadi, ingat saja bahwa Alkitab ini perlu diterjemahkan karena memang ditulis dari bahasa aslinya di sana. Kemudian selain diterjemahkan, perlu juga ditafsirkan. Supaya jangan menafsirkan sendiri-sendiri. Ada lembaga khusus untuk menafsirkannya. Dan seni untuk menafsirkan ini mengolah, karena data-datanya akan banyak. Satu bahasa di tempat yang lain dengan bahasa yang lain akan berbeda. Satu kata akan mempengaruhi banyak perbendaraan kalimat berikutnya. Nah, terjemahan Alkitab apapun yang kita miliki, kita tidak boleh lupa bahwa kita tetap perlu berdoa dan membutuhkan tuntunan Roh Kudus untuk memahaminya. Terus kalian, ada juga beberapa kendala di mana penafsiran itu perlu, terutama dari budaya. Kenapa budaya penting? Mengapa pekabaran Alkitab, walaupun dalam budaya yang berbeda dengan kita, tetapi tetap relevan bagi kita? Saudara sekalian, perlu diperhatikan, kalau tadi bahasa Alkitab adalah bahasa dari Ibrani, Aram, dan Yunani, nah sekarang budayanya juga beda. Mereka punya budaya. Pada zaman Alkitab, budayanya budaya orang-orang Timur Tengah, dan kita budaya orang Timur sekarang. Sebagian orang-orang Barat sana mempunyai budaya yang tersendiri. Sehingga, apakah Alkitab dengan budaya yang pada waktu itu seperti orang-orang Timur Tengah, orang Palestina dan sekitarnya itu relevan dengan budaya kita? Jawabannya relevan. Rasul Paulus berbicara kepada orang Yunani bahwa Tuhan menciptakan kita semua dari satu orang saja. Artinya, sekalipun budayanya adalah budaya orang Palestina misalnya, tetapi secara konteks, secara penyampaian, secara teologis, bahwa isi daripada Alkitab itu mencakup semua budaya. Contohnya adalah bagaimana Rasul Paulus menyinggung bahwa kita kita diciptakan oleh oknum yang sama, yaitu Tuhan Sang Pencipta kita. Sehingga kita semua membutuhkan yang namanya pemahaman ini. Artinya, jangan ngotot dengan budaya kita. Wah, ini kan budaya Alkitab kan budaya orang Timur Tengah, orang Palestina. Budaya saya seperti ini. Jangan, saudara.
Kita ambil positifnya, kita ambil waktu yang terbaik untuk merenungkan akan hal ini. Kemudian, Yesus dilahirkan dalam budaya tertentu. Namun, Yesus bukan hanya juru selamat bagi orang-orang pada zaman itu. Yesus juga juru selamat bagi zaman kita, saya dan saudara. Budaya pada waktu itu jelas dikatakan Yesus lahir di sana, bahasa-bahasa di sana, tetapi ternyata segala maksud dan tujuannya adalah diberikan untuk semua orang. Jadi, pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah yang sangat membantu untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Tetapi pengalaman budaya seseorang atau budaya tertentu tidaklah menjadi dasar dan ujian bagi penafsiran kita terhadap Alkitab. Alkitab perlu diterjemahkan, Alkitab perlu ditafsirkan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Namun demikian, kita harus percaya bahwa budaya itu, Alkitab itu tidak didasari atas budaya satu saja. Kenapa? Karena ternyata isinya mencakup seluruh budaya di seluruh dunia ini. Secara isi, secara maksud dan tujuan. Nah, berikutnya kita pelajari sifat kejatuhan dan keberdosaan kita. Terus kalian, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, semua berubah, ya, hubungan berubah, pandangan berubah, kemampuan berubah, cara berpikir kita juga berubah. Sehingga beberapa pengaruh ini, kerusakan yang diakibatkan dosa ini mempengaruhi akan pemahaman kita kepada Alkitab atau firman Tuhan. Saudara bisa temukan di dalam Yohanes 9 ayat 39 sampai dengan 41. Atau saudara bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat 42 sampai dengan 43. Atau di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 18. Apa saja yang menghambat karakteristik dari akibat dosa ini yang membuat kita gagal memahami firman Tuhan dengan baik? Kesombongan, kemudian gagasan atau ide-ide. Kenapa? Karena beberapa orang cenderung hanya mendengarkan ide-ide yang menarik bagi mereka, dan sekalipun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, keraguan. Keraguan juga menjadi penghambat bagi kita. Kenapa kita ragu? Sekali lagi, manusia juga sudah jatuh dalam dosa, semuanya berubah. Yang keempat, kebutaan hati dan kesia-siaan pikiran. Yang kelima, takut akan tekanan. Nah, kadang-kadang kita tidak mengikuti kebenaran-kebenaran Alkitab karena kita takut akan tekanan dari teman-teman kita atau cemoohan keluarga atau karena perbedaan-perbedaan doktrin itu. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk memahami Alkitab di dalam pekabaran yang mestinya harus kita terima dengan baik? Bagaimana caranya? Kita harus mendekati Alkitab dengan iman dan kepatuhan. Dan bukan dengan sikap kritik dan keraguan. Ingat bahwa kita sudah jatuh dalam dosa dan semua itu merubah kita. Kita jadi sombong, kita jadi ragu, kita jadi takut pada tekanan, kita jadi buta akan hati nurani dan seterusnya. Sehingga mari kita mendekati Alkitab dengan iman dan kepatuhan. Nah sekalian, ada satu kutipan demikian. Adalah mudah untuk melihat ke belakang dan memandang hina para pemimpin agama yang menolak Yesus meskipun ada bukti yang begitu kuat. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak menumbuhkan sikap yang sama terhadap firman-Nya. Murid-murid itu gagal memahami dengan benar karena mereka punya persepsi yang lain. Tapi bisa saja kita punya persepsi yang sama seperti murid-murid. Maka berhati-hati. Sehingga saudara sekalian, tiba kepada pokok yang sangat mendasari kita, yaitu mengapa penafsiran itu penting. Saudara bisa temukan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Kita akan memiliki kesatuan dalam doktrin dan pengajaran. Mengapa penafsiran itu penting? Pertama, kita akan memiliki kesatuan dalam doktrin dan pengajaran. Berikutnya, kita akan memiliki teologi dan misi gereja yang sehat. Yang ketiga,
apa yang kita percayai dan kita praktekkan dalam hidup kita tidak menyimpang dari kebenaran. Karena apa? Karena penafsirannya benar. Karena penafsirannya sudah betul. Nah, pengertian yang benar atau yang salah terhadap firman Tuhan, Alkitab, akan berdampak pada kehidupan yang dijalani. Kalau kita salah memahami akan kebenaran firman Tuhan, bisa jadi berdampak pada kehidupan kita. Kenapa? Bisa-bisa kita tidak selamat. Kenapa? Ya karena memang penafsiran kita salah, saudara sekalian. Penafsiran kita nggak tepat. Maka untuk menafsirkan, kita perlu menyelidiki dengan baik. Kalau mereka punya ahli-ahli namanya hermeneutika, menafsirkan. Sehingga banyak terjemahan, banyak tafsiran dan seterusnya. Sejak zaman para rasul, kesalahan teologis sudah masuk secara perlahan dalam gereja. Hal ini disebabkan oleh penafsiran yang salah terhadap Alkitab. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya penafsiran diperlukan. Kenapa? Karena memang Alkitab ini ditulis atau disampaikan dari kata yang berbeda dengan kita. Budaya yang berbeda dengan kita, atau bahasa yang berbeda dengan kita. Kemudian pola pikir, karena kejatuhan, karena pengalaman hidup, dan karena berbagai hal. Sebagai panduan kita, penafsiran itu penting, penterjemahan itu penting. Tujuannya adalah untuk kita memahami lebih tepat, lebih benar tentang rencana keselamatan. Jangan sampai oleh karena kita salah menafsirkan Alkitab, kita tidak selamat. Rugi besar, saudara sekalian. Sangat dirugikan. Sebagai kutipan terakhir pada pelajaran ini, terdapat di dalam tulisan Roh Nubuat, Ellen G. White, Amanat kepada Orang Muda, halaman 240. Tulisannya sebagai berikut. Agak panjang, tetapi ini sangat bagus sekali. Sementara engkau mempelajari perkataan Allah itu, letakkanlah pada pintu penyelidikanmu itu segala pikiran-pikiran yang telah tersimpan dalam kepala, dan segala ingatan-ingatan yang diwarisi maupun yang dipertumbuhkan. Saudara sekalian, sementara kita belajar Alkitab, segala ilmu yang sudah kita terima, baik ilmu S1, S2, S3, dan seterusnya, letakkanlah di depan pintu, katanya. Engkau akan tidak pernah mencapai kebenaran jika engkau mempelajari kitab suci dengan maksud membenarkan pikiranmu sendiri. Tinggalkanlah segala pikiran ini di pintu dan masuklah dengan hati yang penuh penyesalan mendengar apa Tuhan akan katakan kepada kita. Sementara orang yang berhati rendah itu mencari kebenaran untuk duduk pada kaki Kristus dan belajar dan dia, maka sabda itu memberikan pengertian kepadanya. Terhadap barang siapa yang merasa sudah terlalu pandai untuk mempelajari kitab suci lagi, Kristus berkata, engkau harus menjadi lemah lembut dan rendah hati jikalau engkau ingin menjadi bijaksana menuju keselamatan itu. Berapapun kepandian kita, ilmu yang sudah kita peroleh dari pendidikan, berapapun banyaknya pengalaman hidup kita, apapun kondisi yang kita terima, lingkungan yang baik sekalipun, ingat, kita sedang belajar Alkitab. Nah, sementara kita belajar Alkitab, segala yang ada di pikiran kita, ilmu kita, pengetahuan kita, Roh Nubuat katakan, letakkanlah itu di depan pintu. Biarlah kita masuk dengan hati yang terbuka untuk Alkitab berbicara, untuk Roh Kudus menerangkannya, memahaminya. Sementara kita sudah dimudahkan dengan ditafsirkannya Alkitab itu, diterjemahkannya Alkitab itu, sehingga diharapkan praduga-praduga yang ada boleh dihilangkan, ya, sehingga budaya-budaya pun sekalipun mempengaruhi kita bisa juga diminimalisir, yang pada akhirnya tujuan daripada pemberitaan kabar baik Alkitab, yaitu rencana penebusan dari Yesus Kristus untuk manusia, untuk saya dan saudara, terkabul. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan
biarlah kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, lebih tepat, dan bertumbuh di dalam iman percaya kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh merendahkan hati kami. Berdoa memohon akan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau boleh menerangkannya lebih dalam lagi akan pelajaran kami. Sementara kami terbuka untuk firman Tuhan, isilah hati pikiran kami, dan kami percaya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Khususnya kami yang sudah belajar akan firman Tuhan. Sekali lagi mohon ampun atas pelanggaran dosa kami. Terimalah kami sebagaimana adanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Apapun boleh kita selidiki, kita cari, tetapi standar utamanya harus Alkitab. Menafsirkan segala ilmu harus dengan Alkitab. Tuhan memberkati.